Ada satu hikayah. Kalau kita ini memposisikan sebagai hamba. Memposisikan sebagai hamba itu gini, Bapak Ibu. Rumangsa elek, rumangsa dosa, rumangsa gak sing bantu, rumangsa gak sing nulung. Dosa akeh kaya ngene gak ono sing bimbing. Ya. Terus istidhar panjang ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi, atau baca selawatnya Allahumma ya wahidu ya ahad, seterusnya itu. Ini ada satu gambaran, bila ini dipraktekkan pasti panjenengan akan bahagia. Di zaman Rasulullah itu ada seorang anak yatim. Pada saat itu hari raya Idul Fitri. Dilihat anak-anak kecil itu bersukaria, bersenang-senang, memakai pakaian baju yang baru, dikelilingi oleh kakak-kakaknya, bersendaguro dengan ibunya. Seperti kalau kita ke Masjid Nabawi, kalau malam hari itu anak-anak itu dibimbing oleh ayah ibunya setiap malam Jumat, karena liburnya Arab itu Jumat. Jadi malam Jumatnya itu sama dengan malam minggunya. Di mall ataupun di tempat rekreasi itu penuh. Di Masjid Nabawi ya gitu, anak-anak di rekreasi di masjid dengan ibunya, lari-lari, naik andong dan lain itu. Ada seorang anak, dia sendiri sebatang kara. Dia hanya memandang anak-anak yang lain, memandang teman-temannya. Yang lain bersendagurau, pakaiannya baru, lari-lari datang ke ibunya, dicium oleh ibunya, lari-lari dicium oleh ayahnya, digendong, dipanggul. Anak sebatang kara itu melihat temannya seperti itu, tidak terasa, terisak suara tangisan, menetes air matanya. Dia sebatang kara. Teman-temannya lari-lari, makan-makan, baju baru, dipangku ibunya, dipanggul ayahnya. Dia semakin perih hatinya. Ada sepasang mata, seorang yang berwibawa, yang tiada terkira gantengnya, yang tiada terkira wibawa, sinar auranya, dipandang orang itu. Anak itu dipandang. Ketika dipandang, anak itu menangis, tidak tahu kalau ada seorang yang memandangnya. Terus dipegang pundaknya. Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Di mana ayahmu? Di mana ibumu? Mengapa pakaianmu kok kotor banget? Anak itu diem, tidak mau dangak. Isin aku melarat enggak. Hanya matur, ya Rasul, ya Tuhan, dia enggak tahu kalau Rasul. Ayah saya sudah meninggal dunia. Ayah saya mati syahid ketika perang bersama Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak tega, ya Allah. Ini ayahnya berjuang, anaknya sekarang yatim, menangis Rasul. Rasul tidak pernah tega dengan orang-orang. Lah kita kok tega? Wahai dia untuk merahmati, bukan untuk melaknati. Rasul tahu menangis. Terus gimana? Mengapa pakaianmu baru? Kok pakaianmu kok compang-camping? Iya Tuhan, ayahku sudah meninggal dunia. Aku dengan ibuku, tapi ibuku nikah lagi dengan seorang laki-laki. Sehingga harta kekayaan ayahku yang mestinya milikku dibawa lari dengan suaminya, sehingga saya sebatang kara. Aku tidur sendiri di rumah. Aku mencari makanan dari sisa-sisa orang yang makan. Ya Allah, mboten tega kanjeng Nabi lek ana wong kaya ngono. Posisikan hati kita seperti itu hadirin. Posisikan hati kita ini miskin di hadapan Rasul. Posisikan hati kita ini tidak ada apa-apanya. Posisikan hati kita, ya Rasul, aku umatmu akhir zaman. Yang paling masuk neraka saya dulu. Rasul akan menangis ini hadirin. Nah kita akan terbalik. Saya surga duluan. Saya pimpinannya. Terlalu diri kita ini. Katakan
kepada Rasul. Pada hari ini selawat dibaca, Rasul hadir di tengah-tengah kita. Rasul ada di tengah-tengah kita. Katakan seperti anak yatim itu. Anak yatim itu, iya, saya tidur sendiri sebatang kara. Kalau makan saya mencari sisa-sisa orang-orang lain. Ya Allah, anak kecil mencari sisa-sisa. Rasul tidak tega dipeluk oleh Kanjeng Nabi. Ya anakku, sekarang maukah kau menjadi anak angkatku? Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai temanmu, Siti Fatimah sebagai saudaramu. Baru sadar anak, loh inikah Rasulullah? Dipeluk oleh Rasulullah. Kenapa jangan dipeluk oleh Rasulullah? Karena kemiskinan Anda. Pernahkah kita dipeluk oleh Rasulullah karena merasa dosa? Mestinya Rasulullah sudah merangkul kita. Karena kita umat yang tidak kenal Rasul tapi masih beriman, menangisi dosa kita. Malah sayang orang menangis di akhir zaman. Dianggap aneh ini hadirin. Setelah dirangkul anak itu, kamu kujadikan anakku. Anak itu bahagianya banget. Dipeluk oleh Rasulullah. Begitu indahnya seorang hamba. Seorang umat dipeluk oleh tuannya, oleh nabinya. Hari ini masih ada kesempatan. Asal kita merasa bodoh, asal kita merasa penuh dosa, asal kita merasa neraka itu tempatku, tidak pantas masuk surga. Ilahilas tulil firdausi ahla seterusnya itu. Dipraktekkan sungguh-sungguh, bukan hanya ucapan. Pasti Rasul datang akan merangkul kepada panjenengan. Makanya kadang-kadang banyak orang, saya doakan ketemu Rasul. Wahai Abah, saya pun juga panjang doakan. Tidak akan ketemu Rasul, tidak akan bermimpi ketemu Rasul. Orang yang hatinya tidak akan ada kerendahan sama sekali. Camkan itu. Walaupun selawat panjenengan baca, ping piro rumoso dosa, ping piro merasa rendah, ping piro rindu pada Rasul. Jangan bohong terhadap diri kita. Karena di neraka ada siksa yang paling berat daripada siksanya orang yang disiksa oleh Allah, yaitu orang yang merasa cinta, merasa makrifat, merasa ahli selawat, tapi hati praktek akhlaknya tidak seperti itu hadirin. Anak itu digendong oleh Rasulullah, otomatis diangkat derajatnya oleh Allah. Ya Allah, ternyata yang dipilih oleh Allah adalah anak yang menderita, anak yatim yang menderita. Sekarang tidak ada orang miskin di antara kita, tapi kita posisikan miskin rohani kita, miskin iman kita. Matur kepada Rasul, ya Rasul, andaikan besok kiamat digelar, dosa ditimbang, kesalahan-kesalahan telah dihitung, yang jelas aku akan ada di sebelah kiri. Ku cari di mana engkau ya Rasul? Padahal aku di dunia selalu mujahadah. Padahal aku di dunia senantiasa ya Sayyidi ya Rasulullah. Ketika aku digiring oleh malaikat, bukan menuju surga, menuju neraka, pupuslah harapanku, pupuslah harapanku. Aku tidak akan pernah ketemu Rasul lagi. Walaupun kita bersalawat bersama-sama, kalau ada orang yang hatinya seperti itu dilatih, pasti Rasul hadir di tengah-tengah kita. Pasti panjenengan akan dirangkul oleh Rasul. Pasti panjenengan akan disyafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari pada kesempatan ini kita mujahadah. Posisikan Anda sebagai anak yatim. Jangan posisikan sebagai kiai. Jangan posisikan sebagai ustadz seperti Al-Fakir. Jangan posisikan Anda sebagai orang mulia. Jangan posisikan Anda sebagai orang yang keramat. Posisikan sejelek-jelek manusia, saya ya Allah. Sedolim-dolim manusia, saya ya Rasul. Merangkango menuju Rasul. Ini malam Jumat, setiap sholawat dibaca, Rasul hadir di tengah-tengah kita. Mari hadirin, jangan sampai menangis di alam kubur. Lebih baik menangis di dunia ini. Al-Fatihah. Mari kita merangkak, sing merangkak rohani ini ya.
mencari Rasulullah. Bahkan ketika mencari Rasul, katakan, ku cari di mana engkau ya Rasul? Ku cari di mana engkau wahai ya Sayyidi ya Rasulullah. Orang menyebut asma Rasul itu obat. Jadi wadzikruhu, orang yang zikir pada Rasul itu obat. Syifaun. Ya, kita sakit hari ini. Hati kita sakit tidak kenal Allah. Hati sakit banyak dosa. Ingat Rasul. Itu adalah obat. Ingat Rasulullah. Itulah obat yang akan menjadikan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari hadirin hadirat, sungguh-sungguh menuju Allah kita cari Rasulullah. Ya, sekali lagi kita doakan ahli kubur kita, orang tua kita. Semoga selawat kita di malam Jumat ini benar-benar dihadiri Rasulullah. Bukalah hatimu, niscaya kita tahu dosa-dosamu. Bukalah mata hatimu, niscaya kita tahu jalan kita tidak menuju Allah. Jalan kita masih menuju makhluk. Rasakan sesungguhnya hatimu. Sesungguhnya hati kita bukan hati surgawi, tapi hati kita adalah hati neraka. Penuh emosi, penuh dosa, penuh segala-galanya. Kita Fatihah kepada Allah, tujukan pada Rasulullah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdal. Hadirin, bila di zaman ini air mata kerendahan ini kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita bahagia. Tapi sayang, kita tidak bisa menangisi dosa. Tapi sayang, mata ini sudah keras, sudah beku, tidak bisa nangis. Yang bisa menyadari kesalahannya, niat air mataku kuhadiahkan kepada Rasulku. Aku tidak bisa ikut perang bersamamu ya Rasul. Aku tidak pernah meneteskan darah bersamamu ya Rasul karena panah dari kafir jahiliyah. Tapi di akhir zaman ku teteskan air mataku untuk engkau ya Rasul. Biarlah aku tidak keluar darah karena perang. Tidak keluarkan barang-barang hartaku. Tapi hari ini, detik ini di malam Jumat ini, ku sampaikan air mata kerendahan ini. Ku hadiahkan kepadamu ya Rasul. Terimalah ya Rasul. Terimalah kami umat yang penuh dolim dan dosa. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi. Bayangkan Rasul di sini. Ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Andaikan
Kita dirangkul Rasulullah di dalam pelukannya, bagaimana rasanya? Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal gausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup sekian ya. Andaikan nanti di antara kita dipanggil oleh Allah dan kebetulan air mata kita ini diterima oleh Allah, yang pulang dulu sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya punya teman di gedung, semuanya penuh dosa, semuanya ingin syafaatmu ya Rasul, rohaninya compang camping bagaikan pengemis, seperti perjalanan jauh tanpa arah. Sambutlah dia ya Rasul, sambutlah dia, dia mencintai engkau ya Rasul, tiap hari menyebut asmamu ya Rasul, bahkan menangis berlinang air mata. Sampaikan ya kalau ada yang pulang melebihi mendahului kita, sampaikan salam kami, salam orang-orang gedung. Andaikan ditolak, kami rela, karena kami tahu diri, siapa diri ini. Kami adalah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ternyata kami adalah orang yang penuh dosa dan zalim. Saya kira cukup sekian. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.